Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba untuk mereview dari saham LQ45 part 3 ya. Jadi ada beberapa saham lagi yang akan saya coba review. Baik, untuk yang pertama adalah PPTP. PPTP market cap-nya cukup lumayan ya, 12 triliun. Asing lebih banyak ngejual kemarin ya. Secara sentimen PPTP bagus ya, ada tiap hari gitu. Apakah itu nanti negatif ataupun positif. Secara teknikal 86% dianjurkan untuk ngebeli ya. Untuk dividen dia sekali setahun memberikan dividen. Kita coba lihat teknikalnya seperti apa. Kemarin dia turun ya. Kemungkinan untuk hari Senin PPTP akan koreksi ya. Dan saya menganjurkan untuk membeli di harga 1.300 atau 1.400 lah ya. Oke, selanjutnya Pewon market cap-nya cukup lumayan ya, 25 triliun, tapi kemarin kebanyakan asing ngejual ya. Berdasarkan sentimen sebenarnya Pewon juga cukup lumayan ya, tiap hari ada. Secara teknikal 71% untuk membeli Pewon ya. Dividen Pewon ini tahun kemarin nggak memberikan dividen ya. Teknikal Pewon akan koreksi ya, diperlihatkan dilihat kayaknya dia akan koreksi, kemungkinan besok dia akan turun ya. Itu untuk Pewon, karena harusnya Pewon itu bisa mencapai ini ya, cuman karena dia udah naik ya, harusnya ada waktunya dia untuk turun. Selanjutnya SCMA market cap-nya 33 triliun. Asing lebih banyak ngejual dikit daripada ngebeli. Ya sama, kalau saham-saham LQ45 itu biasanya pasti ada berita ya untuk dia. Terus secara teknikal untuk menganjurkan membeli 71%. Secara dividen tahun kemarin juga dia nggak ngasih ya. Coba kita lihat, dia oke, kategorinya juga isi. Untuk secara teknikal SMA harusnya turun ya. Dia akan mengalami koreksi. Kemungkinan koreksinya cukup dalam buat besok ya. Oke, selanjutnya SMGR. Ini semen ya. Di market cap-nya 72 triliun. Kemarin asing lebih banyak menjual ya. Untuk sentimen dia hampir tiap hari ada berita, disarankan untuk membeli 71%. Secara pembagian dividen dia memberikan dividen sekali setahun ya. Oke, secara teknikal kayaknya SMGR akan mengalami koreksi ya untuk beberapa hari ke depan gitu. Selanjutnya SMRA market cap-nya 11 triliun. Kemarin asing lebih banyak ngejual. Ya kalau berita tiap hari hampir ada ya buat SMRA ini. Secara teknikal menganjurkan membeli 57%. Pembagian dividen ada ya tiap tahun gitu. Kita coba lihat SMRA untuk beberapa hari ke depan kayaknya dia akan mengalami koreksi dulu ya. Jadi sebenarnya SMRA ini bagus ya. Untuk jangka panjang dia harusnya bagus gitu. Cuman untuk beberapa hari ke depan dia akan mengalami koreksi. Selanjutnya Sril market cap-nya cukup lumayan ya, 5 triliun. Asing beli sama jual hampir sama. Sril ini sedikit beritanya ya, nggak terlalu banyak. Secara teknikal menganjurkan untuk 57% membeli. Kita bisa lihat kalau dividen dia tiap tahun memberikan dividen ya. Secara teknikal ininya Sril kemungkinan akan mengalami koreksi juga untuk besok dan beberapa hari kemudian. Kalau dilihat ya seperti itu.
Selanjutnya Tebik ya, Tebik market cap-nya 48 triliun. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya dia tiap hari ada berita ya, ada sentimen yang bisa mempengaruhi dia. Secara teknikal 100% dianjurkan untuk membeli ya. Kalau pembagian dividen, dia tiap tahun memberikan pembagian dividen, tapi untuk ke depan saya rasa Tebik ini akan mengalami koreksi dulu ya. Walaupun kemarin dia coba naik gitu ya. Saya rasa beberapa hari ke depan dia akan koreksi. Oke, selanjutnya Tekim. Tekim market cap-nya 40 triliun. Asing beli dan jual hampir sama. Untuk berita dia hampir tiap hari ada ya. Secara teknikal dia dianjurkan untuk membeli 100%. Dividen kemungkinan tahun ini juga akan memberikan dividen ya. Karena tiap tahun memberikan dividen. Coba lihat Tekim untuk beberapa hari ke depan saya melihatnya dia akan mengalami koreksi ya. Karena dia udah cukup lumayan untuk naiknya. Oke, selanjutnya Telkom cukup lumayan ya. Market cap-nya 336 triliun. Kemarin asing lebih banyak ngejual daripada ngebeli. Secara berita Telkom ya sentimennya ada ya. Jadi akan sedikit mempengaruhi ada. Secara teknikal 71% disarankan untuk membeli. Kalau dividen dia ngasih 2 kali ya untuk tahun kemarin ya. Oh sekali ya? Sekali. Oh 2 ini, 2. Untuk tahun kemarin emang dia biasanya ngasihnya 2 ya, 2 kali per tahun. Dimana secara teknikal ininya dia udah mengalami koreksi ya. Kemungkinan beberapa hari depan juga koreksi, tapi saya melihatnya dia akan naik ini gitu. Oke, selanjutnya Tower. Tower kita bisa lihat market cap-nya 51 triliun, lebih banyak asing ngebeli ya kemarin ya. Secara berita dia hampir tiap hari ada. Secara teknikal 79% dianjurkan untuk ngebeli ya. Kalau dividen dia 2 kali ya setahun ya. Ya 2 kali setahun untuk Tower. Kita coba lihat secara teknikal dia berusaha untuk naik lagi ya. Apakah besok dia akan naik? Saya melihatnya kemungkinan akan naik ya. Kemungkinan besar dia akan naik lagi gitu untuk Tower. Selanjutnya UNTR market cap-nya 94 triliun. Lebih banyak dijual kemarin asing ya. Jadi secara berita pun hampir tiap hari ada. Kita coba lihat teknikal 71% dianjurkan untuk ngebeli ya. Untuk pembagian dividen 2 kali ya untuk UNTR memberikan dividennya. Kita coba lihat UNTR kemungkinan dia akan koreksi dikit ya. Kemungkinan dia akan sedikit koreksi nanti kedepannya dia akan naik seperti itu. Selanjutnya UNVR market cap-nya cukup lumayan besar ya, 278. Kemarin asing lebih banyak menjual daripada ngebeli. Secara harian dia ada sentimen ya. Untuk teknikal 57% untuk disarankan ngejual. Bisa kita lihat sebenarnya dia ngasih dividen 2 kali ya. 2 kali dalam setahun. Gimana sih UNVR ya? Kemungkinan dia akan turun ya. UNVR dia akan koreksi sedikit lagi, atau enggak dia akan mencoba naik ke batas support seperti itu. Kalau saya ngelihatnya kayaknya dia besok naik ya di batas support ini gitu. Oke, yang paling terakhir adalah Wika.
Wika market cap-nya 18 triliun, asing beli dan jual nggak terlalu selisih banyak. Kalau untuk beritanya, sentimennya mungkin hampir tiap hari ada ya. Secara teknikal 71% menganjurkan untuk membeli. Ini dia memberikan dividen sekali setahun. Oke, ini kategorinya. Kita lanjut Wika. Wika dia udah koreksi ya beberapa hari yang lalu. Jadi kemungkinan dia koreksi lagi ada. Kemungkinan besar ada ya. Ada dia akan mengalami koreksi lagi atau dia coba naik ke batas support MA-nya ini. Sekitar 2137. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang pengen di-share, boleh di kolom komentar, ataupun ada yang pengen nanya, kita diskusi di kolom komentar, ataupun saran juga boleh. Jangan lupa untuk di subscribe, share, and like ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.